Halo semuanya, sahabat-sahabat Wakif. Semoga dimanapun kita berada selalu diberi kesehatan ya. Oke, masih bersama kami, yaitu mahasiswa UIN Sumatera Utara, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kami dari kelompok 9 yang sedang melakukan PKL di P2WP. Oke, hari ini adalah hari terakhir kami melakukan kegiatan PKL. Di hari terakhir ini, yang merupakan pertemuan terakhir juga, kami melakukan kegiatan di studio, yaitu membuat podcast mengenai tentang P2WP. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, para penonton setia live streaming dari MUI Sumatera Utara. Nah, gimana nih kabarnya para penonton? Semoga sehat selalu ya. Hari ini sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Liza Arlina selaku host pembawa podcast pada hari ini. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa UIN Sumatera Utara, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Tapi sebelum kita mulai acara podcastnya, kita harus kenalan dulu dong sama narasumber kita pada hari ini. Oke, di sebelah kanan saya sudah ada Kakak Salma Salsabila dan juga Zahra Zeta Donita. Boleh dong disapa penontonnya. Halo sama-sama Wakif. Oke, nah gimana nih kabarnya hari ini? Apakah mungkin lebih baik dari yang kemarin atau mungkin enggak sama sekali? Ayo. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah lebih baik sih. Oke, udah siap dong buat ditanya-tanya? Siap. Oke. Nah, ngomongin soal kedai wakaf. Nah, topik hari ini kita ngebahas tentang kedai wakaf nih, teman-teman. Tapi sebelum itu, katanya mereka ini lagi melakukan kegiatan PKL. Oke, PKL-nya katanya ada di kedai wakaf. Jadi, pertanyaan saya, apa sih kesan kalian pertama kali waktu datang di kedai wakaf ini? Kalau dari saya pribadi sih, sejujurnya saya sangat speechless ya, karena saya sendiri masih belum mengetahui kedai wakaf itu sendiri. Jadi yang saya ketahui sebelumnya itu hanya pada MUI-nya itu. Ternyata di MUI tersebut ada yang namanya kedai wakaf ini. Jadi agak kaget sih awalnya. Ya, untuk kesan pertama mungkin kaget juga ya, karena kan baru pertama kali melakukan PKL ini kan, pengalaman baru juga. Oke, jadi teman-teman, ternyata ya masih ada beberapa orang yang nggak tahu tentang wakaf produktif ini. Dan itu sudah kita jumpai dari kalangan rata-rata tuh yang remaja-remaja. Nah, kan ini judulnya kalian PKL nih, PKL di kedai wakaf produktif. Jadi mau tahu dong kegiatan kalian selama di wakaf produktif ini ngapain aja? Ayo ceritain ke teman-teman yang ngeliat. Jadi kegiatan kami pada hari pertama yaitu pengenalan yang diberikan oleh Bapak Pamong kita, yaitu Dr. Akmaluddin Syaputra M.Hum, yaitu pendiri dari ini P2WP, yaitu pusat pengembangan wakaf produktif ini. Jadi saat hari pertama ini kami mendapatkan pengetahuan baru mengenai wakaf tersebut. Ternyata wakaf tersebut itu bukan cuman ada pada wakaf masjid dan wakaf kuburan seperti, melainkan ada juga tentang mengenai wakaf wakaf kebun atau wakaf sumur yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Jadi di hari selanjutnya, tadi kan kami pembekalan sama dosen Pamong. Selanjutnya itu kami ke kewa hidroponik ya. Jadi kan biasanya nanam tanaman itu kan medianya tanah gitu kan. Jadi hidroponik ini melalui bisa media air gitu kan, tanpa tanah. Terus banyak juga diajarin cara menanamnya, bibitnya, pupuknya, memanennya juga sayur-sayuran, banyak jenis-jenisnya juga di sini. Oke, apakah kegiatan kalian cuma seputaran mengenai tentang pembekalan dari apa itu P2WP sendiri?
terus di kewah hidroponik atau ada yang lainnya? Boleh dong dijelasin. Ya, untuk ada juga kami ke Halal Mart ya. Halal Mart. Ya, kami membantu untuk Menyusun barangnya. merapikan supaya lebih menarik lagi untuk konsumen yang datang gitu. Mempromosikan barang-barangnya juga gitu. Oke, terima kasih. Jadi gitu teman-teman. Nah, ternyata kata kakak-kakaknya itu, kalau wakaf itu bukan cuman yang ada di masjid atau juga wakaf tanah, wakaf kuburan. Ternyata juga ada wakaf kebun loh. Tapi kenapa ya sekarang itu kayaknya kita jarang banget nemuin yang namanya wakaf kebun, iya nggak? Nah, buat kalian yang mau berwakaf, tenang, bukan cuman wakaf kebun doang, bukan cuman wakaf tanah ataupun juga masjid. Jadi kalian bisa wakaf kebun. Buat yang punya kebun banyak, boleh deh wakaf-wakaf. Nah, nggak cuma sampai situ. Ternyata mereka juga ada di kewah hidroponik. Buat kalian yang gak mau kotor-kotor sama tanah, boleh dicoba nih praktek bagaimana di kewah hidroponik. Buat kalian yang masih bingung, kalian bisa datang ke kewah hidroponik yang ada di MUI Sumatera Utara. Oke, selanjutnya nih, buat kakak-kakaknya, kan katanya kalau misalnya kedai wakaf ini cukup asing di kalangan masyarakat. Contohnya yang remaja-remaja, iya kan? Nah, tips dari kalian tuh apa sih supaya kedai wakaf itu banyak dikenal? Dikenal sama masyarakat. Kayak, oh ini loh ada kedai wakaf di sini gitu. Kalau dari saya sih lebih memperbanyakkan promosi ya, promosikan kepada orang-orang yang mungkin terkenal atau apa. Jadi wakaf produktif ini lebih banyak dikenal oleh orang lain. Kalau dari saya sendiri mungkin yang pertama itu disesuaikan mengikuti perubahan global tapi tetap mematuhi hukum-hukum ajaran Islam gitu kan. Lalu bisa juga tetap dijaga kualitas kuantitas produk-produknya, menambah gagasan-gagasan baru untuk produk-produknya gitu. Oke. Jadi gini, kalau misalnya yang kita tuh tahu ya kalau bisnis itu ya pasarannya tuh bukan cuma satu oknum aja, pasti banyak, iya kan? Nah, gimana sih supaya caranya biar kita bisnis yang kita jalani itu terkenal? Pasti kita tuh pengen kayak, oh ini bisnis aku, bisnis saya nih yang saya bangun, udah ada di mana-mana. Nah, salah satunya kata kakak ini buat promosi sebanyak-banyaknya supaya orang-orang tuh pada tahu. Tapi teman-teman, ada juga kunci lainnya, contohnya kita tuh harus tahu selera pasar dari konsumen kita. Mereka itu pengennya yang kayak gimana, iya kan? Ya, benar. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau melakukan suatu bisnis, harus tahu dulu latar belakang dari yang pengen kita geluti, yang pengen kita jadikan bisnis itu apa. Jadi supaya orang-orang itu ketika butuh sesuatu, mereka ingat sama bisnis yang kita jalani. Oh, si A nih punya bisnis ini. Jadi teman-teman, buat kalian yang pengen bisnis, jangan takut. Yang penting kalian kenali dulu dan ciri khas dari bisnis kalian sendiri. Terakhir dari saya mau tanya nih buat kakak-kakaknya. Apa sih harapan kalian buat kedai wakaf ini? Buat kedepannya deh. Harapan dari saya sih semoga kedai wakaf ini menjadi lebih terkenal lagi, lebih maju lagi dan lebih berkembang pesat lah gitu. Ya, semoga impian kedepannya tercapai seperti yang di tahun 2045 kan katanya mau membangun rumah sakit juga. Amin. Oke, buat teman-teman semua, kita doain ya semoga apa yang dicita-citakan sama kedai wakaf ini sendiri bisa terwujud di tahun 2045. Oke, itulah singkat dari podcast kita pada hari ini bersama kakak-kakak yang cantik-cantik ini. Nah, sekian dari kami. Saya selaku host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih karena kalian sudah senantiasa menonton kami. Oke, salam hangat dari kami dan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara yang kami lakukan adalah penutupan. Penutupan yang kali ini disampaikan oleh Bapak Dr. Akmaluddin Syahputra selaku Direktur serta pendiri P2WP.